Halo silumanku Kang, kita ketemu lagi nih di channel Cinema Z. Masih bersama Presiden Z yang menjadi host tetap di channel ini. Well, gimana nih kabar kalian? Utang udah lunas kan? Cicilan aman kan? Hati nggak sepi kan? By the way, kali ini gue bakal ngelanjutin The Boys episode kelima. Dan by the way di sini banyak banget adegan 21 plus ya. Maka dari itu kalian jangan pernah niru adegan-adegan ini. Dan buat adik-adik nih yang masih kecil ya, kalau nonton ini tolonglah bareng nyokap dan bokap kalian ya. Jangan nonton sendiri. By the way, banyak banget nih yang ngomong sama Min Z, Min kok sekarang gak ada ritual-ritualan sih? Yaudah, nih buat kalian khusus ya. Min Z ingetin sebelum masuk ke video, kalian jangan lupa untuk lakukan ritual subscribe comms, oke? Dan jangan sampai lupa juga ya cuy, bahwa video ini 100% stop iler. Yaudah yuk, markicot, mari kita bat. Awal film ini adalah Queen Maeve yang berada di reruntuhan kota dan mencari pacarnya yang bernama Ruby. Lalu cuy, tiba-tiba dari reruntuhan nih, ada sebuah tangan yang dongol gitu aja. Dan ternyata itu adalah tangan milik Ruby. Maeve dan Ruby pun akhirnya berngeoser ya. Ternyata Maeve tuh di sini guys cuma syuting aja. Seusai syuting, di belakang layar Homelander bertemu dengan Queen Maeve. Queen Maeve yang stres minta ampun ini ngomong ke Homelander untuk nggak ngegangguin Maeve dan Elena lagi. Nah terus nih, tiba-tiba seorang makhluk yang bernama Ashley pun datang. Ashley meminta si Homelander waktunya untuk berbicara empat mata. Ashley memperlihatkan rekaman Homelander yang waktu itu dia terbang ke Timur Tengah dan tiba-tiba dia ngeleser seorang penjahat yang ada di situ dan langsung terbang lagi. Ya, sesingkat itu doang, udah gitu. Kayak hubunganmu sama dia singkat padat jelas. Tetapi ternyata geng, akibat dari apa yang dilakukan Homelander ini ternyata lebih dari itu aja. Jadi, laser milik Homelander ini sampai tembus sampai mengenai seorang anak yang di belakang penjahat tadi. Homelander yang lihat itu bodoh amat doang. Lalu Ashley pun menjabarkan akibat-akibat dari perlakuan Homelander ini. Bahkan masyarakat sampai-sampai memprotes Homelander. Homelander mulai stres nih geng. Terus gak ada angin, gak ada hujan, Stormfront tiba-tiba udah di belakang si Homelander dan menawarkan bantuan. Homelander yang jual mahal akhirnya menolak mentah-mentah. Scene pun berpindah ke Butcher. Butcher yang sedang ngobam di sebuah bar melihat pertunjukan musik rock. Butcher pun menghampiri kerumunan itu dan langsung ngejebret gitu aja orang-orang atau mas-mas yang ada di konser-konser tersebut. Butcher pun berakhir dengan dikeroyok kerumunan yang ada di sana kan. Makanya tuh jangan jadi provokator. Seusai gelut, Butcher belanja ke mall untuk membeli es batu kiloan. Tiba-tiba nih ada telepon kring-kring dari Hui. Hui menjelaskan kepada Butcher bahwa superhero yang bernama Liberty ini ternyata adalah Stormfront yang tidak menua. Hui pun meminta maaf soal kekacauan yang Hui buat dan mereka pun akhirnya berdamai. Tetapi tiba-tiba geng, Butcher langsung membuang SIM card yang tadi dia buat untuk menelpon. Di markas Hui, MM mencari Kimiko dan Francie berada. Nah, Kimiko dan Francie ini berada di sebuah jalanan untuk mencari sebuah alamat. Tetapi Francie tepat di belakang Kimiko ya. Jadi kayak ikut-ikutan gitu lah, anjir gimana sih ngejelasinnya. Scene pun akhirnya berpindah ke Maeve. Maeve lagi-lagi syuting geng bersama Starlight and Stormfront. Lalu di sebuah acara televisi ada sebuah berita nih yang menyebutkan bahwa The Deep sekarang udah married gengs. Cukup mengagetkan bukan? Nah lalu si Butcher sekarang menghampiri tantenya yang bernama Judy. Judy meminta Butcher untuk menelpon ibunya Butcher. Tetapi Butcher malah menolak dan malah mencari anjingnya. Butcher pun bertemu dengan anjingnya yang bernama Terror. Mereka pun saling lepas kangen dan mengajak anjingnya untuk jalan-jalan. Adegan pun berganti ke A-Train. A-Train bertemu dengan seorang sutradara film The Seven. A-Train di sini diberikan sebuah naskah atau untuk membaca naskah itu. Tetapi pada akhirnya A-Train tidak setuju dengan naskah itu dan malah menolak naskah tersebut. Tetapi sutradara itu terus memaksa agar A-Train mau memainkan peran tersebut. Sekarang kita berpindah ke The Deep ya. The Deep sekarang berada di acara televisi Mata Najwa dan diwawancarai guys mengenai pernikahannya tersebut. Nah di tempat lain di sebuah restoran, Kimiko masuk ke restoran tersebut dan mulai menyerang bapak-bapak yang ada di situ. Bahkan nih sampai mengelupas wajahnya. Anjir. Kimiko bertarung dengan bapak-bapak yang ada di situ dan Francie yang mengikutinya kaget dengan apa yang dilakukan oleh Kimiko.
Kita kembali ke Butcher dulu ya kuy. Butcher yang sepulang jalan-jalan kaget nih pas ngelihat Hui dan MM ternyata sekarang sudah berada di rumah tantenya. Hui dan MM ini niatnya untuk ngerayu si Butcher biar mau melanjutkan perjuangannya lagi. Tetapi Butcher yang udah kadung galau karena waktu itu BK nggak mau ikut sama si Butcher, akhirnya malah mengusir Hui dan kawan-kawan. Butcher yang males nih ya, yang udah bad mood, dia langsung masuk ke mobilnya dan berniat untuk pergi. Tetapi nih, sesaat ia akan pergi, ia ngelirik spion set dan ngelihat ternyata ada Black Noir yang mengintainya. Butcher masuk kembali ke rumah dan berkata, Black Noir ada di sini, gengs. Hui dan MM pun bingung bukan main. Mereka juga bingung harus gimana nih cara ngatasi Black Noir ini. Akhirnya mereka pun memanggil pemadam kebakaran untuk mengelabui Black Noir dan meminjam waktu lah intinya. Di tempat lain ya, Starlight kaget saat ia bertemu dengan emaknya. Nah, kagetnya lagi adalah emaknya Starlight ini ngobrol aib-aib dan masa kecil Starlight ke Stormfront. Dan emak Starlight pun langsung minta maaf ke Starlight. Di lain tempat nih gengs, Maeve dan Elena pacar les biolanya sedang di-briefing oleh tim penulis dari Vote nih. Bahkan, tim dari Vote ini memperlihatkan sebuah lukisan Queen Maeve yang sedang memegang bendera Gay Pride ya. Elena yang shock akan hal itu langsung pergi aja gitu loh, alias dia nolak. Maeve mengejarnya dan menjelaskan nih, Elena, kalau kamu gak mau ngelakuin hal ini, nanti Homelander tuh bakal terus-menerus neror kita gitu. Yuk kita balik lagi nih ke Hui dan kawan-kawan ya. Butcher yang galau karena kehilangan BK, akhirnya dia tuh pasrah aja gitu ya. Bucin banget nih Butcher, dan pengen menyerahkan dirinya ke Black Noir gitu aja. Tapi si Hui ini sebagai teman baiknya mencegah dan menyemangati si Butcher sekali lagi. Nah sekarang kita cus lagi nih ke Frenzy. Frenzy menguntit si Kimiko sampai ke sebuah gereja. Nah Kimiko di gereja ini diam-diam bertemu dengan Cherry ya, teman dari Frenzy ini. Nah terus Frenzy yang melihatnya langsung ngelabrak mereka berdua serta meyakinkan Kimiko untuk bertobat. Astagfirullahaladzim. Kimiko yang gak pengen hijrah malah nangis gitu aja dan membanting si Frenzy. Astagfirullah tapir. Kimiko menjelaskan bahwa dirinya memilih jalur hitam adalah karena Kimiko merasa bahwa dirinya ini penyebab adiknya modar. Frenzy marah ke Kimiko dan langsung pergi ninggalin mereka berdua. Pindah ke The Deep lagi syuting nih untuk promo gereja kolektifnya. A-Train yang menonton promo milik The Deep ini bersama Stormfront. Dan nyatanya geng, Stormfront menyebutkan bahwa dirinya mantan pengikut gereja tersebut. Nah terus Stormfront dengan mulut lambe turahnya langsung bilang ke A-Train kalau denger-denger A-Train dipecat ya. A-Train langsung ngegas dong. Sekarang A-Train bernama Ashley nih. Ashley ngebacot gitu aja kepada A-Train yang gak mau ngelakuin peran yang diberi sutradara. Ashley memberi pilihan ke A-Train. Pilihan pertama nih, lu mau ngelakuin adegan tersebut, terus nanti uang-uang pensiun lo, pesangon-pesangon lu aman semua. Atau pilihan kedua, lu pergi dari sini tetapi lu pensiun gak dapat apa-apa. Dan A-Train yang gak bisa memilih pun akhirnya milih pilihan pertama dan langsung syuting dengan Homelander. Di depan kantor Vote, seorang mbak-mbak cakep sedang berbidato di depan para pendemo. Nah terus guys, tiba-tiba Homelander ini datang gitu aja di depan mereka. Homelander pun meminta mic dari mbak-mbak itu dan mulai berpidato. Tetapi apa yang terjadi ya? Para pendemo tidak mendengarkan si Homelander dan malah menolak Homelander mentah-mentah. Bahkan memberikan Homelander jari tengah. Ya, fuck you. Daddy finger, where are you? Nah terus ya, Homelander yang cukup terganggu dengan masa yang ribut tersebut gak bisa menahan rasa amarahnya dan langsung meleser seluruh masyarakat yang ada di sana hingga banyak korban yang berjatuhan. Dan pembantaian besar-besaran ini ternyata adalah delusi dari kemarahannya aja. Aslinya Homelander gak bener-bener ngeleser orang tersebut kok. Nah Homelander yang gemes ya langsung pergi gitu aja. Kembali ke Butcher. Pemadam kebakaran itu akhirnya udah pulang gengs. Butcher dan kawan-kawan langsung masuk ke ruang bunker yang ada di rumah tantenya ini, yang ternyata adalah ruang obat ya. Kita balik ke Homelander nih. Homelander yang di sini stres bukan main dan ketawa-ketawa sendiri pas ngelihat rekamannya tadi ketika ia demo. Di sini ia amat sangat depresi sampai-sampai ia mendatangi Stormfront untuk meminta pertolongan.
Di rumah Butcher yang sekarang udah ada di bunker tadi ya, ternyata udah menyiapkan berbagai jebakan di lantai atas. Mereka yang di lantai bawah akhirnya mendengar suara ledakan di lantai atas yang pertanda bahwa Black Noir sudah masuk ke rumahnya. Mereka pun bersiap-siap dan tiba-tiba ada bom asap yang masuk ke dalam bunker tersebut. Dan mereka pun langsung keluar. Butcher menyuruh teman-temannya keluar semua dan Butcher yang stres langsung ngunci dirinya berdua dengan Black Noir. Emang ya teman-teman, kalian kalau bucin ya, ngaku deh, kalian mesti bakal ngelakuin apapun demi cinta ya, termasuk Butcher. Tetapi tiba-tiba temannya ini masuk ngedobrak gitu aja dan menembaki Black Noir. Black Noir langsung mengeluarkan pisaunya mengenai MM dan Hui. Lalu Black Noir pun memukul Butcher hingga Butcher terkapar. Butcher yang melihat teman-temannya terpojok kan gak tega ya. Akhirnya dia bangkit dan berkata bahwa ia bakal ngancurin karir Black Noir di VOD ya, kalau sampai-sampai dia mukulin teman-temannya ini. Nah, terus Butcher juga mengancam bakal membongkar kebusukan VOD yang ternyata VOD ini menciptakan superhero anak-anak yang kayak Ryan gitu. Ryan ya, anaknya Homelander. Black Noir langsung mencekiknya dan menghubungi Edgar Stan. Edgar yang ternyata menempatkan sebuah kamera di badan Black Noir dan meminta Butcher untuk tidak membocorkan rahasia VOD. Edgar Stan pun langsung menyuruh Black Noir pergi. Di gereja kolektif, Queen Maeve mendatangi The Deep. Maeve mengajak bicara The Deep dan Maeve menawarkan diri untuk membantu The Deep. Seth pun akhirnya berpindah ke Starlight Gangs. Starlight mengendap-endap ke tempat Stormfront. Starlight menggeledah laptop dari Stormfront dan belum sempat menemukan sesuatu. Tiba-tiba Stormfront datang dan memergoki Starlight. Nah ternyata gengs, Stormfront ini udah tahu loh bahwa yang menyebarkan senyawa V adalah si Starlight. Mereka berdua pun saling ancam. Lalu Homelander pun ngelonong masuk begitu aja dan mengganggu mereka berdua. Starlight pun ya mau gimana lagi, akhirnya mereka pergi gitu aja kan. Nah terus Homelander bilang ke Stormfront karena bantuannya akhirnya Homelander bisa menaikkan kepercayaan publik dirinya. Di tempat lain nih, Butcher mau gak mau harus berpisah dengan anjingnya dan bergabung dengan The Boys kembali dan mengakhiri masa-masa depresinya. Nah di apartnya Stormfront nih, Stormfront dan Homelander akhirnya ngeus. Mereka ngeus dengan kampretnya gengs. Nah buat adik-adik nih yang gak tahu ya, tolong di skip aja yuk. Nah ini tuh genrenya BDSM. Ya di skip ya, yuk di skip yuk. Dan berakhirlah episode kelima ini ya, The Boys season 2 episode kelima udah kelar. Nanti kita bakal lanjut ke episode ke-6. By the way, episode ini adalah episode yang menurut Presiden Z nih fuck up abis dan bisa membuka mata kalian bahwa superhero juga manusia geng. Well, adegan-adegan di sini dimohon jangan ditiru ya kalau kalian nggak pengen jadi kayak Homelander. Ya udah deh, kita akhiri dulu nih dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subs dan jangan lupa untuk share video-video ini kalau kalian seneng ya. Minzet, mic drop and out. Bye. Bye.